Di video kali ini kami mau survei tanah sama mau bagi tips gimana caranya memilih tanah atau lahan yang cocok buat peternakan. Nah, kebetulan di sampingku ini namanya Dismas. Nah, Ya, halo Dismas. aku Adit. Nah, Dismas ini sarjana peternakan UGM. Jadi dia paham tentang seluk-beluk peternakan. Ya, Nah, karena kita hari ini mau survei lokasi yang cocok buat peternakan, soalnya kita mau bikin bisnis peternakan dari nol. Nah, mungkin sebelum ke sana kita mau ngobrolin gimana sih tanah yang bagus buat peternakan itu. Nah, mungkin Dismas bisa jelasin kira-kira aspek atau faktor-faktor apa yang harus diperhatikan ketika kita memilih suatu tanah yang tanah ini cocok nih buat peternakan. oke. Sebelum masuk ke tanah, mungkin kita pembahasannya tentang ini dulu. Mungkin lokasi seperti apa yang cocok dijadikan tempat peternakan. Nah, kalau di lokasi yang cocok untuk peternakan sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, yang paling jelas adalah aksesnya itu mudah. Karena ketika aksesnya mudah, nanti dalam pengadaan pakalannya dan juga untuk transportasi bahan pakannya dan lain sebagainya itu akan lebih mudah. Kemudian masuk yang kedua ini sumber air. Nah, sumber air kan salah satu hal yang penting juga buat ternak, di mana sumber air yang baik dan juga kualitas air yang baik itu kan menentukan juga untuk perkembangan ternaknya itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah lahan itu sendiri. Nah, lahan seperti apa yang bagus untuk dijadikan peternakan? Sebenarnya untuk dijadikan peternakan sendiri itu tidak perlu lahan yang produktif, dalam artian tanahnya harus gembur dan sebagainya, itu tidak perlu. Tapi yang jadi patokannya adalah apakah kita akan bergerak di bidang apa dulu. Kalau kita bergerak di bidang fattening atau penggemukan hewan, jelas kita pasti akan membutuhkan pakan dengan kuantitas yang banyak yang kita sendiri tidak bisa mencukupinya, sehingga kita harus mengorder pakan itu dan juga nanti kita harus mengolah pakan itu sehingga dapat diberikan ke ternak secara berkala dan juga kualitasnya harus bagus. Nah, sedangkan untuk kami berdua, kita memilih lahan yang produktif agar nantinya kita dapat memproduksi rumput yang dapat dijadikan pakan untuk ternak. Dan kebetulan kan kita milih ternak itu kebetulan domba. Ya. Domba. Nah, jadi dari keempat syarat itu, syarat yang terakhir kita cari tanah yang kira-kira bisa ditumbuhi rumput yang produktif. Terus kalau kayak gitu, kira-kira tanahnya itu cocok untuk ditumbuhi tanaman apa untuk nanti bakal jadi konsumsinya si dombanya itu. Ya. Sebenarnya kalau untuk domba kan ada dua jenis nih, domba sama kambing. Dan juga domba dan kambing itu pakannya berbeda. Dan dilihat dari cara dia makan. Biasanya kalau domba itu kan makannya cenderung grazing atau merumput. Beda dengan kambing. Kalau kambing itu kan dia pakannya yang tinggi-tinggi, kayak misalnya dari pohon-pohonan gitu-gitu. Kambing. Kambing itu lebih suka seperti itu. Oh, sama ini kalau kita milih tanah itu kita harus mempertimbangkan ini nggak sih, lokasinya di mana? Karena kan tiap lokasi kan pasti suhunya beda. Nah, kira-kira yang bagus tuh yang kayak gimana untuk domba itu? Apakah suhunya harus rendah, apa yang cuacanya kayak gimana? Ya, oke, terima kasih. Untuk suhu itu yang bagus, suhu yang rendah. Karena di suhu yang rendah itu, seperti yang kita tahu, karena kita mau beternak domba itu sendiri kan dia pada dasarnya rambutnya itu kan panjang. Rambutnya panjang yang dikhususkan untuk tempat-tempat yang dingin. Kayak contohnya misalnya di Dieng dan sebagainya, itu kan banyak populasi domba di sana. Itu lebih cocok ya? Itu lebih cocok. Makanya kalau misalnya nanti tempat yang kalian ingin digunakan untuk menjadi peternakan itu panas atau suhunya tinggi, itu akan berakibat pada tingkat stres hewan dan juga berakibat pada metabolisme hewan yang semakin meningkat. Karena suhunya panas, dia akan semakin metabolisme cepat, sehingga pembakaran bahan pakan yang seharusnya dijadikan untuk bobot dia malah dijadikan larinya nanti ke untuk sistem metabolisme dia, dia berkeringat dan sebagainya gitu. Oh, berarti pengaruhnya cukup besar ya? Ya, pengaruhnya cukup besar. Soalnya domba itu kan rambut ya, bukan kulit? Rambut. Ya. Bulu bukan ya? Ya, bulu itu unggas. Jangan lupa, bulu itu unggas. Nah, domba ini kan berambut. Terus ternyata suhu itu sangat mempengaruhi metabolismenya ya. Ya. Jadi misalnya suhunya panas, dia kan jadi banyak gerak, jadi gampang kepanasan. Ya. Dan itu ternyata pembakaran di dalam tubuhnya domba itu juga ada pengaruhnya. Jadi si domba itu kalau suhunya dingin, dia lebih cepat gendut gitu ya. Ya, benar. Jadi pengaruh sama bobot si domba. Ya. Dan ini kan kita masih perencanaan. Kita kan mau bikin usaha dari nol. Nah, apakah ada pengaturan skala antara tanah dengan jumlah atau kuantitas si dombanya? Apakah ada syarat ideal
kalau misalnya kita mau bikin berapa domba, luasan tanahnya tuh harus berapa? Oke. Kalau untuk luasan lahannya itu sebenarnya bebas. Tergantung kita mau pakai jenis kandang seperti apa. Nah, jenis kandang itu kan ada dua. Yang pertama itu kandang individu, yang kedua kandang koloni. Nah, kalau misalnya kandang individu jelas dia ternak ditempatkan pada satu kandang tersendiri. Nah, sedangkan untuk kandang koloni, berarti kan kita harus memikirkan luasan yang cocok untuk ternak tersebut. Kandang koloni itu gimana? Kandang koloni itu kandang, misalnya satu kandang itu untuk beramai-ramai, itu kandang koloni. Oh, kolektif. Ya, kandang seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kandang koloni kita harus memperhatikan banyak hal. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah distribusi pakannya itu apakah dapat merata atau tidak. Jadi misal kamu punya lahan atau punya kandang dengan luas 10 kali 10, tapi kamu tempat pakannya itu cuma di pojokan doang. Otomatis kan ternaknya harus berebut untuk mendapatkan pakannya itu. Nah, itu kan juga jelek juga untuk pertumbuhannya karena mereka harus berlomba-lomba untuk mencari pakan. Dan yang kedua, itu tentang kapasitas maksimumnya. Biasanya itu diukur berdasarkan luasan areanya dengan jumlah dombanya. Biasanya optimum itu sekitar 1 meter persegian per satu ekor domba. Jadi nanti dia punya floor space-nya sebanyak itu. Jadi tidak terlalu berdempet-dempetan dan juga tidak terlalu longgar. Jadi nanti akan optimal hasilnya yang kita dapat gitu. Nah, domba itu kan makhluk hidup ya, hidup. Misalnya kandangnya sempit, apakah itu akan mempengaruhi tingkat stresnya domba atau nanti dombanya jadi nggak nafsu makan, itu ada pengaruhnya nggak? Nah, kalau misalnya untuk kandang dengan kapasitas yang terlalu sedikit dulu, kalau misalnya kapasitasnya terlalu sedikit, otomatis dia kan akan banyak space untuk dia berlari-lari. Nah, sedangkan tujuan kita itu kan untuk fattening atau penggemukan. Kalau dia banyak lari-lari nanti kurang dong nanti dagingnya buat kita. Berarti harus proporsional ya. Ya, jadi nggak boleh terlalu kebesaran, nggak boleh kekecilan juga. Karena kalau kebesaran tadi malah dia banyak aktivitas, banyak gerak, terus nanti malah dombanya bisa menyusut. Tapi kalau dia terlalu kecil juga kandangnya, itu nanti dia bisa stres ya? Ya, bisa stres juga nanti kalau terlalu kecil. Karena tidak bisa bergerak dengan bebas dan juga tidak bisa mendapatkan sumber pakan dengan baik, harus berebut dengan teman-temannya. Oh ya, terus kalau yang kandang individu tadi maksudnya apa? Kandang individu itu satu ternak itu ditempatkan pada satu satuan kandang tersendiri. Jadi nanti pemeliharaannya itu lebih intensif daripada kandang koloni, karena kita bisa tahu untuk satu ekor ternak kita, dia itu kan diberikan pakan tersendiri. Nah, kita tahu nih dia makannya itu seberapa banyak, dan juga kita akan lebih mudah dalam mengontrol ternak. Kayak misalnya, wah kok ternakku biasanya makan segini, kok sekarang kok makannya cuma sedikit. Nah, jadi kita lebih mudah untuk memantaunya gitu loh, untuk dia itu suplai makannya gimana, dia dalam makan itu bagus atau enggak gitu. Jadi kita tahu nantinya di situ. Jadi itu kelebihan sama kekurangan. Kelebihan dan kekurangan kandang koloni dan juga kandang individu. Nah, kalau disimpulkan kelebihan kandang koloni sama kandang individu adalah, kesimpulannya, ketika kamu mempunyai lahan yang terbatas, pakailah kandang koloni dengan mempertimbangkan luasan kandang dan juga isi ternakmu. Kalau terbatas. Ya, kalau terbatas. Beda kalau misalnya kamu punya ternak dengan tujuan pemeliharaan bukan untuk fattening, tapi bisa jadi untuk ternak kontes atau bisa juga untuk ternak aduan misalnya, itu kandangnya harus tersendiri. Karena biar kita bisa memantau dengan mudah dan juga nanti produktivitasnya juga ketahuan gitu. Kalau mau dikonteskan itu lebih bagus ya, juga ya. Iya. Fokus sama si imannya ini. Iya. Nah, terus ini rencana kita kan mau mengembangkan, bukan untuk mengembangbiakan ya. Ya, tujuan awalnya itu bukan atau fattening. Nah, itu ada bedanya nggak kandang antara kita mau mengembangkan sama kita mau mengembangbiakan? Ya. Kalau untuk kandang untuk menggemukkan dan juga untuk mengembangbiakan itu bedanya pada mungkin untuk luasan kandangnya itu sama, hampir mirip. Sama, berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau untuk luasan kandang. Yang jadi masalah adalah breeding load namanya. Breeding load itu adalah kapasitas pejantan untuk mengawini betina. Gimana? Jadi gini, kalau untuk domba itu biasanya satu ekor pejantan itu dapat mengawini 20 sampai 25 ekor gitu. Itu untuk domba. Kalau untuk sapi paling 1 banding 5 sampai 10-an ekor gitu. Jadi makanya tergantung nih kapasitas kandangmu. Misalnya kandangmu itu isinya 15 betina, itu kamu kasih 1 ekor aja udah cukup. Kalau untuk produktivitas si pejantannya itu bagus, dia dalam mengawini domba betinanya itu bagus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia
jelek, jadi kita bisa kasih 2 itu dalam satu kandang koloni. Oh iya. Terus balik ke temanya lagi tentang lahan yang cocok itu berarti lahannya itu juga sebisa mungkin mencari yang aksesnya itu bagus, dalam artian aksesnya itu dekat sama pasar misalnya, terus sama tempat pemotongan itu pengaruh ya itu ya? Pengaruh juga ya. Satu lagi untuk pemilihan lahan. Untuk pemilihan lahan itu diusahakan jauh dari rumah warga. Oh iya, benar-benar. Ya, karena nanti takutnya akan mengganggu atau baunya itu akan menyebar gitu. Jadi diusahakan untuk tempat peternakan kita itu di tempat yang terbuka, udaranya juga sejuk, bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman sehingga pakannya itu lebih mudah diakses seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita pilih lahan tapi ternyata lahannya itu dekat dengan perumahan misalnya, itu kan nanti satu warga sekitar juga pasti bakal protes, sedangkan bisnis kita misalnya udah mau jalan. Kedua mungkin juga ada pengaruhnya sama perizinan ya? Iya, perizinannya agak susah. Jadi perizinan untuk mendirikan usaha ternak itu kan aku belum tahu secara lebih detail sih, tapi menurutku ada pengaruhnya sama letak lokasi tanahnya itu, apakah nanti bisa dapat izin atau enggak. Nah ini kan tadi udah dapat beberapa gambaran ya, nah, secara teori soalnya ya Dismas ini kan memang mempelajari hal tentang seperti itu secara normatifnya. Jadi nanti kita lihat tanahnya, kita habis ini mau survei tanah. Kalau kita lihat dari internet sendiri sih tempatnya cukup bagus, aksesnya bagus, terus dia jauh dari pemukiman warga, jauh dari rumahan, dan di sana juga udah ada kandang ayam ya. Jadi asumsi kita tanah ini bisa untuk usaha ternak domba. Ya gitu. Nah, habis ini kita bakal langsung ke lokasi. Yoi. Survei lahan untuk ternak. Mana Pak? Dari sini ya? Lokasinya apik, cocok go ternak, sepi, view sawah. Apik. Sekondi Mas? Oh, sini. Sampai sini. Apik view nih. Apik sih. Iki lebar depannya piro Mas? 15. Piro? 15. Sudah ada kandang pitik. Dari jalan masuk cuman sekitar 30 meter. Nah ini lagi diukur lebarnya. Sekitar 15-an ya, ya. Iki dengan Pak Sopo? Tak rekam rapopo ya Pak ya? Pak Sultani. 14 ya Mas? 14. Lebar 14. Berarti panjangnya piro, Dis? 2.400 bagi 14 itu piro? 100 lebih loh Mas. Iya, 100 saya 1.400. Betul. Survei untuk ternak domba. Hari kedua, survei hari kedua. Ini panjangnya panjang banget, sekitar 180 meter. Terus di belakang ada kolam. Wah, apa sih itu? View-nya penak. Dingin, daerah dingin. Daerah dingin kan cocok nggo domba. Karena domba itu butuh suhu dingin, mergo awake panas akeh bulune. Iki berapa meter ini? Erak sharing. Wah, view-nya apik banget ya. Aduh, aku jatuh cinta, Dis.
Oh lah. Ini di daerah Moyudan. Jadi Klepu, dari gereja Klepu ke barat sekitar 2 kilo, terus ke utara. Terus di sini harganya masih cukup murah, ditawarin 400.000 per meter persegi. Wah, ini jalannya angel nih. Jalannya sulit. Sawahnya isih, sawah banyak airnya. Tekan di batasnya mau. Dan pojok tenan. Ora. Batasnya kali cilik. View-nya apik banget deh. Masuk ini. Masuk. Waduh, penak tenan. Cocok. Oh, ini udah sampai paling ujung dari depan tadi. Lumayan jauh. Iki bisa dibidak Radis. Jalannya bisa dibidak. Tekan gini. Aduh. Ini songgo ngingu. Lele. Nggih. Songgo ngingu lele. Batasnya. Kaget aku. Cik. Tak kira ono kulit ulone. Kaget aku. Tekan kene. Ini dari itu sampai sini luas banget ya. View-nya apik, adem. Cocok nih. Kayak tanah iso ditanduri tuh, Dis. Tanahnya tanah bagus buat ambil rumput-rumput. Terus nek misalnya mau bikin kolam-kolam ikan juga cocok. Masih juga Iya. gitu, Pak? Nggih, Pak. Nggih sebulan Niki. yang gangsal. Oh. Tinggal apa mboten meni gelombangnya? Rada suwe nggih meni. Nggih antarane 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Wong kula nggih damel iki. Oke lho. Oke. Niki berarti tok napa bro, Pak? Nggih. Lap. Oh, Lah niku ana dadi pesat panenan iki to. Hmm. Gampil ini. saya kan luar itu. Kesimpulannya apa ya, Dis? Dari untuk ternak domba Ternak domba bagus. terus situasi lingkungannya juga bagus, mendukung untuk apa namanya pengembangan pakan ternaknya juga bagus, sumber airnya juga bagus karena lahan sawah toh, mesti ketersediaan airnya baik. Akses jalan juga apik. Akses jalan bagus. Suhunya juga bagus. Ya, bagus. Dingin, cocok untuk domba. Ya overall apik ya. Nah, jadi kita kan lihat lokasinya kayak gimana ya tadi, Dis ya. Iya, kita tadi kan udah lihat nih yang tadi. Nah, lokasinya tuh bagus, luas. Jadi lebar depan itu sekitar 14 meter, ke belakang itu sekitar 180 meter. Nah, tapi mungkin minusnya cuman ada di belakang itu ya, ada kolam. Iya. Ada kolamnya, terus aksesnya itu bagus. Sana sudah ada jalan, tapi jalannya bukan jalan aspal. Jalannya tuh kayak tanah keras itu. Tanah keras itu cuma bisa untuk 1 mobil, untuk 2 mobil nggak bisa. Tapi selama tadi lihat kayaknya cocok buat ternak. Yang pertama akses. Nah, aksesnya pertama satu. Aksesnya tadi kan udah oke ya, bagus ya. Aksesnya oke. Truk bisa masuk itu. Jadi untuk mobilitas pakan atau apa itu bagus. Terus
nggak terlalu masuk ke daerah, nggak terlalu masuk kampung, terus dekat sama pasar nggak sih? Kan lewati pasar terus. Lewati pasar juga. Lewati pasar, nah itu Iya. aksesnya bagus yang pertama. Yang kedua terkait dengan sumber airnya. Sebenarnya Ya, sumber airnya tadi kita lihat dekat dengan ini juga ya, dengan apa namanya, sungai ya. ya di belakang, Di belakang. di belakang tuh ada sungai, jadi ada akses airnya. Akses airnya bagus. Airnya bagus. Ya. Jadi itu asumsi kita tanahnya gembur ya, soalnya kan dekat sama air tuh, dekat sama kali, jadi tanahnya tumbuh. Di sana juga tadi ada sawahnya tuh, itu tumbuh bagus. Jadi untuk menanam pakannya itu bisa. Ya. Terus yang ketiga, Yang ketiga itu adalah pemukiman. Jadi diusahakan untuk tempat kita beternak itu jauh dari pemukiman agar nanti aromanya tidak menyebar kemana-mana dan juga untuk perizinannya mudah. nah kebetulan tadi tempatnya jauh dari pemukiman dong, Jauh dari pemukiman. dan udah ada kandangnya, jadi aman. Asumsi kita aman itu untuk ternak. Terus yang keempat, Yang keempat itu terkait suhu atau lingkungan juga. Nah, maksudnya lingkungan di sini adalah apakah tempat yang akan kita jadikan untuk peternakan itu sumber daya pakannya itu melimpah atau tidak, atau di sana ada tumbuhan apa yang bisa dikonsumsi bisa sama bisa dombanya. dikonsumsi oleh domba, atau mungkin di sana ada lahan pertanian apa yang bisa kita manfaatkan untuk domba. Dan juga kita harus memperhatikan lingkungan, yaitu iklimnya, bagaimana cuaca di sana, suhunya di hari-hari normal itu seperti apa. Karena balik lagi tadi, untuk ternak domba itu diusahakan suhunya yang rendah agar nantinya ternak domba itu tidak kepanasan gitu. Dan kebetulan tadi waktu ngecek itu suhunya bagus ya. Jadi kita ini kan di Jogja, tadi itu tanahnya di daerah Muidan, jadi Godian ke arah barat. Terus itu kita ke sana tadi survei sekitar jam 4. Nah jam 4 tadi kita sampai sana itu suhunya dingin, suhunya bagus. Asumsi kita kalau siang juga nggak terlalu panas ya tadi ya. Daerahnya tuh luas, terus kiri kanan itu jauh dari permukiman warga dan sawah semua. Jadi angin itu kerasa dingin banget gitu. Jadi suhunya bagus buat buat ternak domba. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Kita ini baru merintis ya, baru merintis, tadi juga baru survei tanah. Dan kita lihat lokasinya juga cukup bagus, prospeknya bagus. Nah, dan semoga bisa kita pakai untuk ternak domba. Ya, semoga nantinya apa yang kita pelajari juga nanti dapat bermanfaat langsung di peternakan kita. Gitu. Jadi ikutin terus channel kita supaya nantinya kalian tahu nih mana yang sesuai sama teori, mana yang enggak, dan mana yang harus kita perhatikan lebih untuk menjadi peternak yang baik, terutama peternak domba. Gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Dismas itu semuanya berdasarkan ilmu, karena memang Dismas ini sarjana peternakan dari UGM, jadi dia memang mempelajari tentang peternakan. Ya. Oke, sekian dulu, makasih.